novel pernikahan dadakan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Memangnya siapa yang ingin kamu lihat? Apakah perempuan itu atau malah aku? Tanya Amara dengan senyum seringainya, sedikit mengejutkan Rian. Pria itu menghentikan langkahnya sejenak. Jika ada yang penting, kamu bisa menjumpai Marley. Dia ada di ruanganku. Sikap dingin Rian membuat Amara kehilangan akal. Gadis itu berputar arah, pergi menyusul Rian lalu memeluknya dari belakang, tepat di depan lift, bersamaan dengan pintu lift terbuka dan Han muncul di depan mereka. Tidak terkira kagetnya Rian, ia langsung berusaha melepaskan pelukan Amara. Namun, gadis itu tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengunci tubuh kekar itu dengan sekuat tenaganya, hingga tarik ulur tidak bisa dihindari. Amara, apa kau sudah kehilangan akal? Cepat enyah, atau aku benar-benar akan membuatmu menyesal. Rian memaki. Tidak akan. Aku tidak akan bisa melepaskanmu, Rian. Tidak sampai aku mati. Jawaban itu membuat Rian naik pitam. Ia benar-benar menggunakan kekuatannya, melupakan jika Amara seorang perempuan. Detik berlalu, gadis itu terhempas, terbentur ke dinding, sedangkan Han mati di hadapan, menyaksikannya dalam diam. Berikan ponsel itu kepadaku. Kali ini mata setajam elang itu membidik Hans. Namun pria itu malah memberinya senyuman sinis. Aku tahu kau merekamnya, tapi jika sampai rekaman itu sampai ke tangan Safa dan dia membenciku atas apa yang tidak aku lakukan, kamu akan mati, Hans. Kau akan mati. Marley dan David gegas keluar saat pekikan Rian membahana. Bahkan dua OB yang hendak menggunakan lift terpaksa menyurutkan langkah, mencari aman, apalagi setelah Marley mengisyaratkan kepada mereka untuk menutup mulut, menganggap tidak pernah melihat apapun. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dan kenapa dengan dia? Tanya David melihat Amara yang berusaha bangkit. Gadis itu juga memegang kepalanya sambil meringis. Suasana semakin panas, apalagi setelah Hans menuduh Rian diam-diam masih berhubungan dengan Amara. Dengan sangat cepat, Rian mencengkram kerah baju lelaki berkacamata itu, menarik dengan sangat kuat, beradu tatap dalam bara yang menyala. Jaga omonganmu, pecundang, kau tidak tahu apa-apa, ujar Rian dengan nerahan menegang. Namun Hans malah tersenyum miring. Jika menurutmu aku tidak tahu apa-apa, kenapa kau sangat gugup? Seolah, kalian ini kenapa sih, hah? Apa tidak bisa dibicarakan baik-baik? David datang untuk melerai. Pria itu menatap tajam Hans. Dan kau, sebenarnya ada apa denganmu? Kenapa kau sangat terobsesi pada istri sahabatmu sendiri? Banyak gadis di luar sana. Kenapa harus wanitanya Rian? Karena aku mencintainya, tapi seseorang merebutnya dariku, sindir Hans membalas tatapan Rian. Books. Satu pukulan mendarat tepat di pipi kanan Hans, membuat pria itu terhuyung dan tersungkur. Rian tidak bisa lagi menahan diri menghadapi pria itu.
Hingga akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindari. David tak bisa ikut campur, ia memilih menyaksikannya dalam diam. Sekarang kau sudah puas membuat kedua sahabat itu saling menyerah. Apakah memang ini yang kau mau, Amara? Tanya Marley setelah menyeret Amara ke ruangannya. Gadis itu mendelik tajam. Kau pikir kau siapa? Sampai berani bicara seperti itu kepadaku. Kau bukan siapa-siapa, Marley. Kau hanya seorang asisten. Marley tertawa sinis. Kali ini ia benar-benar muak pada gadis di hadapannya itu. Marley berujar dengan ketus. Sekarang aku paham kenapa Pak Rian meninggalkanmu dan memilih Bu Safa. Ternyata karena etika yang kau miliki jauh lebih minim dari pakaianmu ini. Tapi setidaknya aku sudah mengingatkan kamu untuk tidak membuang-buang waktumu mengejarnya. Karena usahamu pasti tidak akan berhasil. Pak Rian tidak mungkin bisa meninggalkan istrinya. Astagfirullah. Safa memekik bersamaan dengan terlempar kotak bingkisan dari atas meja. Detak jantungnya terpacu dengan sangat cepat. Tias yang sedang sibuk dengan pekerjaannya bergegas untuk mencari tahu. Kenapa Bu Safa? Astaga. Sama seperti Safa, Tias pun tak kalah kaget. Di atas lantai terongok boneka menyeramkan tanpa mata juga sangat kotor. Noda merah serupa darah di tubuh boneka itu semakin menambah kadar mistis dari bingkisan tersebut, yang katanya kiriman dari pelanggan mereka. Tias memberanikan diri untuk menatap jauh lebih dekat. Ia juga mengendus aroma dari noda berwarna merah itu. Ini beneran darah asli, Bu, bukan cat merah biasa. Gadis itu menuju toilet, membersihkan noda itu dari telunjuknya. Safa sendiri masih syok. Ia seperti terpasak dan baru beranjak saat Isna datang. Gadis itu juga tak kalah memekik. Di tengah kepanikan, Safa mengambil ponselnya. Ia berniat untuk mengabari Rian tentang kiriman misterius itu. Di kantor, Rian gegas masuk ke dalam ruangannya begitu mendapat panggilan video dari Safa karena harus menormalkan penampilannya yang terlanjur sembaraut. Hampir saja panggilan itu berakhir. Rian berpose seolah ia sedang duduk dalam pekerjaannya. Assalamualaikum sayang, ucap Rian dengan lembut, lalu senyumnya terkubur karena menyadari wajah tegang sang istri. Terlebih mata yang paling ia rindukan itu terlihat berkaca-kaca. Kenapa dengan wajah itu? Apa yang terjadi, Fa? Apakah mereka datang lagi untuk mengganggumu? Rian cemas. Aku baik-baik saja. Cuma mungkin hari ini aku akan pulang lebih cepat. Jadi abang tidak perlu menjemputku ke sini. Bohong Safa. Ia mengurungkan niatnya yang awal, tidak ingin membuat Rian cemas. Rian merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan Safa darinya. Pria itu kembali meraih jas dan kunci mobil, lalu gegas keluar ruangan. Mau kemana? Safa terlihat sangat aneh saat menghubungiku. Aku berniat untuk menemuinya ke toko. Aku sangat cemas. Kau mencemaskannya tapi datang dengan wajah babak belur. Apakah menurutmu ia akan senang setelah melihat kau seperti itu?
David yang baru saja muncul memberi komentar. Rian memijit keningnya seketika. Ia hampir saja melupakan keadaannya saat ini karena terlalu mencemaskan sang istri. Rian kemudian berniat mengunjungi dokter kelangganannya sebelum ia ke toko Safa. Terima kasih, Dev. Hampir saja aku melupakan itu. Gunakan jalur base camp untuk keluar dari gedung ini. Zaman sekarang, jangankan manusia, dinding saja bisa berprofesi sebagai wartawan. Rian mengangguk paham lalu meninggalkan kedua pria tinggi itu, sedangkan Marley menghubungi security untuk mengatur rute yang akan dilewati sang atasan agar tidak dilewati oleh siapapun. Saat Rian tiba di toko, bangunan yang tak terlalu luas itu juga sangat sepi. Tidak ada pengunjung, hanya Tias dan Isna saja duduk dengan wajah yang lusuh. Rian semakin tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya setelah mendapatkan informasi dari kedua karyawan toko. Pria itu menyesali sikap sang istri yang menutup berita sebesar itu dari dirinya. Bu Safa bilang, ia tidak mau membuat Anda cemas. Ujar Tias, ia menunduk. Wajah di hadapannya terlalu paripurna dan kental dengan aroma maskulin. Tias tak punya cukup nyali untuk menatapnya lebih lama. Rian mengangguk. Ia lalu menghubungi Irjen Pol Ardinata Chandra, temannya satu klub futsal, meminta pria itu untuk menyelidiki teror yang menimpa istrinya. Terima kasih bro atas bantuannya. Setelah ini aku akan meminta asistenku untuk membuat laporan secara resmi. Tutup Rian, ia gegas memasuki mobilnya. Tujuannya adalah rumah. Sejak tadi hanya Safa yang berputar di kepala. Terlebih setelah Safa tak menjawab panggilannya tadi. Justru dengan sikapmu begini yang membuatku cemas, Safa. Kau benar-benar keras kepala. Jeep Rubicon melesat cepat membelah padatnya lalu lintas yang seperti biasanya. Lalu terpaksa berhenti di tengah kemacetan. Entah sudah berapa kali ia membunyikan klakson, meminta mobil di depan untuk memberinya jalan. Meski pada akhirnya ia harus menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk menembus kemacetan parah itu. Rian, ia baru saja memarkirkan mobilnya, lalu tak sengaja melihat sang ibu di dalam mobil yang melaju keluar dari base camp. Ia curiga Wati baru saja dari rumahnya. Angkat dong sayang, jangan buat abang makin cemas, gumam Rian. Ia sampai berlari kecil, tak sabar untuk segera sampai di penthhouse-nya.